Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat haji. Apakah hakikat haji itu? Menurut syariatnya, Baitullah itu adalah Ka'bah yang ada di Mekah, dan Masjidil Haram adalah masjid yang sangat megah yang ada di Mekah sana. Seluruh manusia berbondong-bondong melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi di sini kita mencoba membahas tentang hakikat haji itu bagaimana. Sekedar berbagi tips saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika bayi kita lahir, menurut syariatnya, menurut manusia, kelahiran manusia adalah dari seorang bayi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir itu adalah dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Kenapa bayi dikatakan suci, bersih? Karena Baitullah yang ada pada bayi, Baitullah itu hakikatnya hayatullah. Hidup yang ada di bayi itu adalah hidup yang suci, serta badan yang masih suci. Hidup siapakah yang suci? Sifat suci hanya milik Allah, hayatullah. Karena itulah bayi disebut suci, karena hidup di dalam bayinya tidak tercemar, tidak ternajisi oleh hidupnya hamba manusianya, karena murni hayatullah. Karena kita waktu itu belum ada, belum terlahir, belum ingat, belum bisa menyaksikan isinya dunia. Maka itulah bayi disebut suci. Hidup itu adalah Baitullah, rumah Allah, dan badan si bayi ini adalah Masjidil Haramnya, masjid tempat untuk bersujud di dalam masjid, bukan di luar masjid. Menurut syariatnya kan badan-badan kita dihantarkan ke dalam masjid-masjid zahir. Akan tetapi di sini kita membahas hakikatnya, yakni Masjidil Haram, yakni badan-badan bayi itu. Ya, badan yang kita pakai sekarang ini Masjidil Haram aslinya tempat untuk bersujud. Maksudnya di hatilah kita bersujud menemui Allah, bukan di luar hati, bukan di luar Masjidil Haram. Jadi hakikat masjid bagi manusia adalah di dalam dirinya, tempat untuk bersujud, bermunajat, bertafakur kepada Tuhannya, tempat bertemunya antara hamba dengan Tuhannya. Nah, ketika bayi terlahir, kita sambut dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibisikkanlah kepada bayi oleh sang ayah, wahai anakku, maha besarkan Allah di hati, maha besarkan hayatullah di dalam hayat. Maka
saksikanlah kemahabesaran Allah yang akan engkau saksikan di alam dunia ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksilah di dunia ini bahwa yang engkau saksikan seluruhnya adalah ayatullah, ciptaan Allah. Jangan engkau memandang apa yang diciptakan oleh Allah, tapi pandanglah selalu di hatimu apa-apa dan siapa-siapa itu adalah kuasa Allah, ciptaan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksikanlah wahai anakku, badan-badanmu inilah hakikatnya Muhammad Rasulullah, yakni badan-badan yang diutus, badan-badan yang diperjalankan oleh hidupnya Allah. Jadi rela dan ridolah atas ketetapan Allah di dalamnya. Selalulah kembali kepada Allah sebagai pencipta, sebagai penggerak, sebagai afal akan badan-badanmu. Jika engkau di hatimu selalu kembali kepada Allah, maka dirimu bisa menyaksikan Allah dan Muhammad yang diutus Allah. Itulah syahadat. Tanpa engkau bersahadat, mana mungkin tanpa engkau bisa menyaksikan Allah dan Muhammad, mana mungkin engkau bisa sholat, engkau bisa zakat, engkau bisa puasa, dan engkau bisa berhaji kepada Allah. Berhaji maksudnya seluruh ibadah itu tujuannya rojiun kepada sucinya Allah, kembalinya hati kepada Sang Pencipta. Hayya 'alas shalah. Marilah sholat. Sholat menurut syariatnya ya sholatnya badan. Sholat yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi selama ini kita luput. Kita tidak mempelajari bagaimana isi hati Nabi, bagaimana keadaan hati Nabi ketika badan ini sholat, dipersolatkan. Nah, itu yang luput dari kebanyakan manusia, luput mencari bagaimana isi hati para nabi ketika menyembah kepada Allah badannya. Nah, selama ini kan kita hanya mencontoh kepada para nabi dan rasul, hanya sekedar contoh casing-casingnya saja, contoh badan-badannya saja, contoh gerakan-gerakan badannya saja, contoh akhlak-akhlaknya badannya saja. Akan tetapi selama ini kita luput mencontoh keadaan hati para nabi dan rasul ketika dia beribadah secara badan. Hatinya kemana? Apakah hatinya lari rojiun kepada dunia seperti kita selama ini? Kita sholat, tapi hati kita menghadap dunia. Kita puasa, tapi hati kita menghadap dunia makanan. Kita berhaji, akan tetapi kita menghadap ke dunia, menghadap kemuliaan, menghadap kehormatan, menghadap sanjungan dari manusia. Hati kita demikian selama ini. Apakah hati para nabi, apakah hati para rasul, apakah hati para aulia kekasih Allah itu seperti kita selama ini? Tidak, sobat. Tidak. Marilah kita contoh keadaan hati para nabi dan para rasul serta para aulia ketika badan-badannya dipergerakkan di dalam sesuatu ibadah pada Allah. Jangan hanya mencontoh dohir-dohirnya saja. Contohlah hati, keadaan hati para nabi dan para rasul, bagaimana roji'unya kepada Tuhannya, bagaimana ketemunya hamba dengan Tuhannya. Itulah yang kita gali, itulah yang kita contoh. Karena iman Islam, keyakinan akidah itu bukan ada di casing, bukan ada di kulit, bukan ada di bayangan, bukan ada di zahir kita ini. Adanya iman takwa,
akidah yang dibawa para nabi dan para rasul adalah di dalam masjid kita sendiri-sendiri. Di mana Masjidil Haram kita? Ya badan kita ini Masjidil Haram. Masjid tempat untuk bersujud, maka bersujudlah di dalamnya, yakni keadaan hati kembali rojiun kepada Allah, jangan kembali kepada iblis. Selama ini hati kita rojiun kepada iblis, kepada setan yang nyata. Apa setan yang nyata itu kata Allah? Yakni ketika mata hatinya buta akan Tuhannya. Condong hati kita selama ini memandang dunia. Kita beribadah karena dunia. Isi hati kita, praktek hati kita li nafsi, bukan lillahi ta'ala. Bacaannya saja lillahi ta'ala. Akan tetapi praktek hati kita selama ini li nafsi, memandang setannya ketimbang memandang Tuhannya. Contoh ketika kita sholat, hati kita kemana? Apa yang memenuhi hati kita? Kan yang kita rasakan selama ini kan hati kita terpenuhi oleh berhala-berhala dunia. Maka dari itu sucikanlah berhala-berhala itu di dalam hatimu. Sama halnya seperti contohnya Kanjeng Nabi waktu memerangi kaum Quraisy, maka berhala-berhala yang ada di Ka'bah, di dalam Ka'bah, berhala-berhala yang ada di Baitullah, yakni berhala-berhala itu dihancurkan semua. Berhala-berhala yang ada di luar Baitullah juga dihancurkan, sehingga Baitullah dan Masjidil Haram suci lagi seperti sedia kala, seperti bayi waktu badan ini terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci. Hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Menurut syariatnya sholat ya sholatnya zahir ini, sholatnya badan, sholatnya casing. Ketika kita pencontoh Nabi hanya casing saja, maka tidak akan sampai persembahan kita, maka tidak akan sampai pengabdian kita kepada Allah. Jika tidak sampai pengabdian hati kita kepada Allah di dalam sholat, apakah itu disebut sholat? Apakah itu disebut mengabdi? Apakah itu disebut menyembah? Sementara hati kita di dalamnya menyembah, menghadap dan mengingati dunia. Inilah golongan kiri, yakni hati selalu memandang dunia, memandang setan, memandang iblis. Hati yang menuju selain kepada Allah itu adalah iblis, setan. Demikianlah sholat, makna hakikat sholat itu adalah hati berpulang menghadap, mempersembahkan lagi hidup dan badan ini, Baitullah dan Masjidil Haram ini, kepada sucinya Allah. Itulah makna hakikat sholat. Kembalinya hati kepada kuasa Allah, kembalinya hati kepada kewujudan Allah, kembalinya hati kepada daya dan upayanya Allah yang ada di badan ini. Itulah hakikat makna sholat. Ketika badan kita sholat, hati kita menghadap, memandang hiduplah yang mempergerakkan di dalam sholat itu. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, maha besarkan hidup yang menguasakan badan untuk mengangkat tangan. Selama ini kan kita memaha besarkan diri kita di hati kita. Akulah yang sholat, akulah hamba yang berdiri, akulah hamba yang bisa rukuk, akulah hamba yang bisa sujud dan salam. Selama ini kan yang kita maha besarkan di hati kita kan diri kita sendiri yang maha besar. Nah, itu bukti bahwa di dalam sholat atau di dalam seluruh ibadah kita selama ini kembali kepada diri, bukan menyembah Allah, penguasa, zat yang mencipta badan ini. Kita selama ini berposisi, berstatus, berprofil sebagai pencipta hidup dan badan kita ini sendiri. Buktinya apa? Seluruh tindak tanduk badan ini teraku-akui dengan kuasa hambanya.
ini milikku, itu milikku, ini kuasaku, ini hormatku, ini kemuliaanku di sisi manusia. Itulah bukti bahwa selama ini kita tidak menyembah Allah. Kita menyembah hawa nafsu kita sendiri. Kita menghadap iblis dan setan di hati kita. Pokoknya yang selain Allah itu adalah setan dan iblis yang selalu menggoda hati kita, membisikkan pada hati kita untuk selalu menjauh dari Allah. Itulah tugas setan yang bersekutu dengan hawa nafsu. Semuanya terkumpul di dalam Dajjal. Dajjal itulah diri kita sendiri. Kita lanjutkan. Hayya 'alal falah. Ketika hati kita sudah bisa bertemu dengan Tuhannya, maka itulah yang dinamakan kemenangan, kebahagiaan. Ketika hati kita sudah membantai berhala-berhala yang ada di dalam hati kita selama ini, yakni dunia dan diri kita sendiri. Ketika kita sudah mengheningkan diri kita sendiri, mentiadakan diri kita sendiri, menggoibkan diri kita sendiri, itulah kemenangan. Itulah jalan Shiratal Mustaqim menuju kepada Tuhannya, Tuhan pencipta diri kita, yakni Hayatullah. Ketika kita sudah selamat meniti Shiratal Mustaqim di dalam keadaan apa saja, maka selalu di dalam hati kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, selalu membesarkan, selalu memahabesarkan, selalu memahakuasakan, selalu memahakehendakkan dan memahakuatkan Allah yang memperjalankan badan ini. Bukan diri kita yang berjalan, tapi Allah lah yang berjalan. Muhammad, bukan engkau yang memanah, tapi akulah yang memanah. Muhammad, bukan engkau yang melempar, tapi akulah yang melempar. Setelah ini terakhir, La ilaha illallah. Ketika di dalam hati kita sudah bersih, suci, bersih fitrah dari selain Allah, dari selain wujud Allah, dari selain hayatullah, dari selain kekuasaan Allah, dari selain daya upaya Allah, maka itulah La ilaha illallah, itulah agama. Cikal bakal dasar seluruh agama di dunia ini. Apa dasarnya agama di dunia ini? Adalah mempercayai bahwa Tuhan pencipta diri kita dan pencipta alam ini ada, wujud nyata yang harus disembah. Itulah dasar-dasar cikal bakal agama-agama tercipta di dunia ini. Siapa yang menciptakan agama-agama yang banyak itu? Apakah manusia bisa mencipta? Apakah manusia bisa menceritakan badan-badannya? Semua berpulang kepada Allah sebagai penggelar panggung sandiwaranya, hambanya di dunia ini. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa dirasa hatinya sudah mengucap tiada Tuhan selain Allah yang dihadap, yang disembah, yang diingati, itulah surga, sudah masuk di dalam surga. Dakhala itu fi'il madhi yang artinya sudah masuk surga. Jadi bukan mangkola la ilaha illallah yadkhulul jannah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah akan masuk surga. Kalau akan masuk surga, ayatnya bacaannya yadkhulu, padahal di dalam ayat itu berbunyi mangkola la ilaha illallah dakhala, sudah masuk surga. Maka dari itu hakikat surga itu ya ketika hanya Allah yang berkuasa di alam ini, baik di alam luar diri maupun di alam dalam diri ini, yakni di dalam masjid kita ini, badan kita ini tempat untuk bersujud. Nah, kesucian seperti itulah, kesucian seperti bayi itulah yang dinamakan haji mabrur, yakni sucinya hati akan selain Allah. Itulah makna haji yang mabrur. Jadi
untuk syariatnya memang ya demikian. Kalau kita punya uang, punya celengan, bisa pergi ke Mekah sana untuk melaksanakan syariatnya. Syariat itu simbol-simbolnya hati. Bagi kita yang tak punya dana, yang tak ditakdirkan oleh Allah pergi ke sana, berhajinya ya setiap waktu, setiap saat harus tetap berhaji. Maksudnya harus hati selalu mensucikan Allah di dalam hati. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, maha besarkan hidup yang menguasai badan ini. Setelah Allah maha besar, maka matikanlah dirimu, tiadakanlah dirimu, tiadakan kuasa dirimu. Ketika Allahu Akbar kan badan kita bersendekap seperti orang mati. Itulah lambang kematian. Maka setelah Allah maha besar, maka matikanlah dirimu. Ketika Allahu Akbar, ketika hambanya yang maha besar, maka yang jadi Tuhan adalah dirimu sendiri. Allah kita goibkan. Sedangkan sendekapnya badan ini cuma lambang yang dusta saja. Karena di dalamnya kita merasa kita yang bisa sholat, merasa kita yang bisa rukuk dan sujud. Itulah tip untuk berhaji secara hakikatnya, yakni hati selalu bersujud di dalam Masjidil Haram. Hati tunduk selalu memandang kuasa Allah di dalam seluruh pergerakan Masjidil Haram, yakni badan-badan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.